Apa yang bisa membedakan kita ini OKOC dari podcast lain ya kira-kira ya? Apa kita lucu bengal ya? Nah lucu bengal gimana ya? Jadi sebelum mulai banting mikrofon anjing deh. Jadi Patahin sebelum mulai kamera. ada openingnya nelfon nyokap gitu. Ah, apa sih man? Aku udah gede. Selamat datang di OKOC. Podcast bengal. Mantap sih podcast bengal sih. Bengal karena ya lucu absurd udah ada GJLS. Iya. Lucu Batak agak bener sih lucu bengal belum ada. Jadi sebelum mulai Bandel. telepon kayak gitu. Kenapa sih keluarga ini gak pernah dengerin aku? Tak matiin. Selamat datang di OKOC gitu. Iya. Oh, saya telepon. Halo. Oh, GoFood. Cari sendiri rumahnya ya. Saya nggak mau sih tahu. Bengal. Banget. Suruh nebak. Gojek suruh nebak sih. Bengal. Kemal beneran kayak pemodal doang satu. Langsung ya. Langsung aja. Terus habis itu dari Ari Rido dia bilang ada komen di bawahnya, lu lagi praktekin head comment sesuai tema video ini kah cuy, katanya ada ngomong gitu. Kalau Kemal diganti sastra udah trio maut nih gitu. Kemal terlalu sering AFK tuh. Terus habis itu yang lanjutannya, jujur Oslo bosen banget dengerin MC-nya ngomong ngalur ngidul. Gua dong. Bilang MC. Oh jadi bilang MC. Ada yang ngomong ini mah Kemal curhat doang nih, nggak ada apa, udah ngobrol panjang nggak ada punchline-nya gitu. Iya. Ya lu kalau mau nyari punchline lihat Radit stand up. Suci 12 juga lagi running. Lagi running. Tapi masih ada yang belain lu juga bang, kayak ya Ada. namanya ngegrup mah harus ada satu yang jangan striker Iya. semua, kayak ada yang semacam bilang kayak gitu deh. Ada yang kayak apa SOS aja harus ada kesetnya. Iya. Dia bilang kan? gitu. Iya. Ya kan gue memang di sini aslinya pemodal doang ya kan. Enggak lah bang. MU juga kalau striker semua kan nggak bisa ngegolin juga kan. Iya, Benar. butuh orang yang ditumbalin lah gitu Iya. untuk keselamatan tim dan regu gitu. Betul. Kalau misalkan nih kita kan Iya. lagi di kapal Titanic nih, Iya. gue yang nyemplung duluan pasti kan ngetes dulu kayak. Tapi Nah, asal aman gitu. Kita nggak pernah ada niat buat numbalin Kemal juga ya sebenarnya kan ya. Iya. Emang ya nggak apa-apa aja, emang gaya berkomedi gue. Nggak, gue dari Suci emang begitu kan. Iya. Semuanya teori banget gitu, nulis yang Iya. yang bener. Gue absurd sendiri slow. Zaman Ya kan? Suci 2 ya. Benar. Iya, dari dulu gue udah patternnya udah begitu komedinya. Jadi ketika dua orang lucu, ya saya pasti yang nggak lucunya gitu. Iya, emang udah selalu itu menjadi jurus lu gitu ya. Jurus gue, dan ada yang komen juga gini, seperti biasa Kemal nggak nemu punchline, tepuk tangan doang gitu. Itu kan apresiasi kali. benar. Maksudnya. Sama ada sebenarnya komen yang menurut gue bermanfaat lah buat Gue bacain ya. Baca dong. Stop denial bang, saatnya muhasabah. Ya maaf ya guys, gua kayaknya episode gua mau muhasabah aja gitu. Gua Mawas diri mawas gitu ya. diri. Iya, selama ini mungkin bener kayaknya kalau ini gua mengamini netizen aja deh. Iya, Episode ini gua lebih ke ya tadi lu bilang muhasabah aja. Emang kayaknya kalau tadi ada yang komen kalau ada sastra di sini jadi trio maut, mungkin itu benar gitu. Oke. Ya gua nggak apa-apa juga. Iya, Terus iya, habis itu yang tadi dia bilang Kemal sering AFK, ya benar gitu. Makanya di episode selanjutnya gua diam. Pas gitu. Masa diam? Duet doang. Jangan dong. Pas kamera ke gue kayak top. Ya gitu lah, pokoknya tonton, silakan komen aja gitu. Kalau gue sih udah, gue tuh sekarang udah di tahap kayak nggak terlalu peduli sih. Maksudnya kalau dulu awal-awal stand up tuh kan dikatain nggak lucu atau apa tuh lumayan Masuk ke hati ganggu gitu ya. ya. Kalau sekarang gue tuh nggak terlalu peduli karena ternyata setelah kan gue stand up tuh dari 2012 ya. Iya. Sampai sekarang udah lebih, berarti udah lebih dari 1 dekade lah gue ada di dunia 14 perkomedian 14 gitu. tahun lu. Sampai 2026. Gue dari dulu pas absurd awal-awal aja gue sering dibilang gak lucu kan. Terus habis itu baru sampai ada penerusnya Viko. Iya. Nah ada Viko, terus habis itu ada Frimawan. Nah gue dan Coki Pardede termasuk. Di situ gue tenang, oh ternyata komedi Kemal bisa diaplikasikan ke komika lain. Iya. Rispo juga gitu-gitu. Nah gue waktu awal 2012 itu pas gue pertama absurd, anjing gue dimusuhin komunitas loh. Maksudnya yang kayak jangan undang Kemal. Maksudnya gimana ya bahasanya? Maksudnya gue ya kayak Kemal mah lucunya nggak stand up gitu.
Oh, kata beberapa orang di Iya. komunitas. Dan gua ngerasa terganggu dengan itu awal-awal. Iya. Tapi ternyata begitu 2026 gua masih ada. Uus kan termasuk yang dulu Iya. sering dikatain juga soal ini main plesetan doang gitu. Heeh. Tapi setelah gua lihat orang-orang yang dibenci itu tetap bertahan sampai sekarang ada di industri ini gitu. Jadi gua kayak ngerasa oh ternyata komen netizen ya pengaruhnya ada. Tapi itu kalau kita pikirin doang, ngerti gak lu? Iya. Nah udah gitu doang. Tapi makanya apapun yang ngedobrak stigma menurut gue pasti bakal ada bentrok sama orang lain. iya, Pasti. Karena kan lo kayak misalnya lo ada di hutan nih, ada jalur yang udah dibikin tapi lo mau buka jalur baru. Kan lo potong-potongin daun dulu tuh. Iya. Itu pasti maksud gue kayak ya bisa jadi mungkin gue nggak tahu ya, mungkin lo yang buka jalan buat absurd mungkin dulu gitu. Pada suci 2 itu. Pas suci 2, maksud gue kalau misalnya gue implementasiin ke musik, mungkin dari dulu yang kayak gue awal-awal pakai baju cewek itu kan gue juga sering juga tuh diledekin orang tuh. Cuman lama-lama Yang jaring-jaring kan. yang jaring-jaring. jaring-jaring. Atau ini deh yang lebih umum, misalnya dulu pas orang masih zaman pakai celana yang reguler gitu ya. Terus tiba-tiba karena reality cinta dan rock and roll tiba-tiba jadi skinny lagi tuh Betul, semua jadi celana. nyetrit semua. Nah, semua orang pasti kayak ngapain lo pakai celana kayak legging gitu segala Iya, macam. Tapi iya, setahun iya, kemudian semua orang pakai celana skinny gitu loh. Benar. Jadi apapun yang misalnya dilihat beda waktu itu pasti kayak bakal ada bentroknya gitu. Dan kalau misalnya masalah komentar netizen sih lebih bagus banyak komentar buruk daripada yang gak ada yang komen sama sekali di YouTube ini ya gitu. Iya dan daripada iklan judul sih. Iya, bener. maksudnya, Mending komen kalian. Komen kalau lu Bang gitu. Ya tapi Iya, intinya iya, gitu. iya. Kadang kan mungkin yang awalnya di hate lama-lama Iya. Bieber dulu kan kurang di hate apa Bener. Bieber, ya Iya, kan? dulu yang Sekarang tuh orang malah berlomba-lomba, gue ngefans Bieber dari 2009 gitu. Nah mungkin lu dikatain garing nih sama beberapa orang di kolom komentar kita. Iya. Tapi mungkin kayak 2040 nanti gitu kan kayak Iya. masih garing. Mas gue kayak dulu. Mungkin 2041 Iya, mungkin. 2040 tuh kayak Iya. asal lo tahu gue dukung Kemal di OKOC dari 2026. Nah, nanti itu ada dia, iya tuh. benar. Mungkin Ada tuh, tuh. ya kan? Enggak, ternyata di 2041 semua komedi garing semua. Terus kata netizen, tuh kan mendingan Kemal. Iya. Masa bukan karena lu nya naik tapi orang lain turun semua gitu. Tapi gue nggak boleh komen gitu, ntar gue dibilang NPD lagi, gue nggak bisa yang Enggak gitu. lah. Enggak, gue jelek guys, udah nggak biar nggak NPD aja nanti. Pokoknya asal Iya. jangan merugikan orang lain aja. Jangan Iya. karena komentar kita tadi kayak ya pasti bakal ada bentrok sama orang lain. Jangan tiba-tiba lo kayak di mall ngeludah sembarangan tuh kayak nggak apa-apa gue suka ngeludah sembarangan kok. Itu jangan juga gitu maksudnya. Jangan kalau itu. Iya. Ini kan Ini gue mendobrak stigma Ini nih. mendobrak kagak, stigma kagak. enggak ada gitu. Beda. Ah kencing di Westafel gitu, jangan. jangan. Enggak, tapi kan tadi menarik tuh lo yang pembahasan lu. Gue kan pernah Iya. nonton dokumenter hip hop apa dokumenter musik apa gitu ya. Jadi zaman dulu itu semua musik itu misalkan let's say pop deh misalkan Iya. gitu. Oke. Tiba-tiba muncul musik rock yang dimana mereka mendobrak stigma lu jangan jadi anak baik, ngeludah di kamera. Iya, Terus iya. habis itu pokoknya intinya semua musisi yang akhirnya naik pada zaman itu yang semuanya bengal semua tuh. Iya. Marilyn Iya. Manson gitu-gitu. Oke. Pokoknya yang Bener. punya persona aneh-aneh gitu. Sehingga tuh si di film dokumenter tuh bilang emang kita kalau mau sukses di bidang yang berbeda, maksudnya misalkan semua pop terus Iya. kita mau jadi rock, kita harus pakai kacamata kuda. Yang dimana lu jalan lurus aja di musik rock itu, semua pop biarin semua orang celalu, tapi lu harus pakai kacamata kuda, jalan lurus Iya. aja. Sampai akhirnya ada Kurt Cobain lahir, Nirvana, dan akhirnya Bener. terus-terusan gitu sih. Bener, Dan bener. teorinya gitu loh. Ya mungkin kalau yang paling recent di musik ya mungkin sama aja kayak Hipdut aja sebenarnya. Hipdut kan juga menerobos di Awalnya kan saat juga yang kayak lain. apaan nih, tapi sampai sekarang si geng anti normal itu namanya jadi kayak sebuah cult tersendiri dan pengikutnya jadi banyak sekarang. Padahal dihujat juga awal-awal ya. Awal. Iya, tapi waktu dihujat itu lah. gue di Sounds Project atau Pesta Pora gitu, gue mau nonton tapi gue nggak bisa kelihatan sakit, jadi tuh full banget. Iya, Gue iya. mau nggak mau di belakang FOH kan, itu Iya. rame banget orang gitu. Oh lu nonton Tensi? Iya, yang bisa gue lihat cuman ada poni tensi dikit-dikit udah gitu doang, tapi gue nggak lihat. Berarti celana kedodorannya nggak kelihatan. Ya either zaman kangen band dulu deh gitu. Iya. Mau dihujat banyak orang juga mereka tetap make a living juga, kaya-kaya juga gitu dan tetap ada. Silon Seven? Ya Cilon Seven juga awalnya kan juga Buset. suara Mas Duta kan waktu itu kayak kita bisa bilang beda dari vokalis-vokalis lainnya kan gitu. Iya, Mendobrak iya. stigma juga. Berarti kan, berarti kayak Rich Brian dulu Dead Stick juga viral karena dia Iya. penampilannya beda dari rapper lain gitu kan. Bener. Nah, berarti kita udah tahu nih teorinya nih, lu untuk bisa stand out, lu harus berbeda dari stigma yang lain, lu harus beda sendiri Iya. gitu. Iya. Nah, gimana cara kita nerapin ke podcast ini gitu?
Supaya kita bisa mendobrak, bener gak? Supaya kita bisa jadi podcast nomor 1 gitu. Iya, bener. Gimana caranya ya? Ya justru itu dia, di antara semua podcast yang 3-3-nya lucu, di sini ada nggak lucu satu. Itu mungkin salah satu. Iya, itu salah satunya. Diomonginnya jelek terus anjing, semuanya lucu, gua kagak. Atau mungkin kan sekarang podcast naik tuh karena banyak clipper yang bikin clipper kan, maksudnya Betul. bikin klip-klip. Gimana kalau kita reverse aja? Iya. Kita videoin keseharian clipper aja. Orang lagi ngeklip gitu ya. Anjing. Bisa jadi FYP sih sebenarnya sih. Tapi Clipper tuh bisa dibayar sekarang ternyata ya. Bisa. Emang udah umum sih Clipper dibayar sekarang. Tujuannya apa? Buat bikin viral gitu. Ya nambahin exposure dia. Buat gitu. FYP lah gitu. Jadi orang pengen nonton video panjangnya. Tapi kita udah mulai ada loh. Gue sempet lewat FYP. Clipper udah mulai ada. Nah, gitu dong. serius. Ayolah. Yang mana sih lo yang lu lihat? Jadi banyak beberapa dipotong video kita. Jadi kayak yang terbaru juga udah ada kok gitu. Ada Iya, udah. Ada di TikTok. Wih, Sumpah. terima kasih guys. Tapi emang Pasukan Clipper. alasan si Clipper itu motong video kita. Ya. Emang karena Green Boys libur waktu itu. Jadi kan Green Boys Rabu. Udah Kamis sampai Jumat. Coba lihat OKOC aja deh gitu. Sambil nunggu deh gitu. Sebenarnya kita pilihan kedua tapi ya Gak kan apa-apa. dari situ dulu berangkatnya. Iya, benar. Dari hibahan dulu. Iya. Ya kan harus ada hibahan dari fans Messi, fans Ronaldo ada hibahannya Benar. kan. Iya. Gak semuanya harus Messi semua. Ya gue ngefans Ronaldo lah biar edgy kan ada. Mungkin kita pilihan Ada. edgy-nya kita. Benar. Iya. Kita udah sering kok dibilang podcast underrated, udah sering. Iya. Coba dibikin jadi paling nomor 1 lah coba. Iya, gimana caranya ya? Maksud gue gini, gue di musik udah underrated, masa di podcast juga gue underrated gitu-gitu. Anjing. Enggak tapi ya. Gue udah 8 tahun 10 tahun di musik underrated mulu gue. Iya. Masa mau underground mulu ya? Kapan ranah mainstreamnya nih gitu kan? Iya, enggak apa-apa, pelan-pelan. Ini gua fakta menarik loh. Kalau kemarin Apa? tuh jalan ke mana ya gue? Kemarin tuh sama Nami tuh gua jalan ke Campville apa kalau nggak salah, lagi jalan ke Campville. Nah di Campville itu kan lagi satu mall nih lagi diputerin lagu-lagu pop indie gitu. Oke. Jadi Campville ya? di Campville Iya, sering terus tuh. Nadine Amiza diputer. Lagu lu ada slow. Oh, iya. Nah, yang supposed to do itu apa itu? Tapi emang ada All my friends are Ya, falling in love gitu. ada. Ya, tapi emang ada 4 keluarga langsung keluar waktu itu ya. dari Campbell yang tengah tuh. Iya. Lebih ke kayak ada lagu lain nggak ya? Apa kita masuk bioskop biar denger ting 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 pintu teater Lebih satu. mending denger VO itu ya. Tapi keputer slow. Iya, Keputar lah lumayan. Mantap, di terima kasih Campbell. Campville. Tapi Iya. OKOC ini anjing juga coy Iya. sebenarnya. Karena gue kan kemarin bikin video tentang Java Jazz ya. Kan gue habis main di Java Jazz on the move lah. Oh, iya. Pre-event Java Jazz. Jadi gue bikin monolog itu keseharian gue. Gue udah 4 tahun main di Java Jazz. Itu serius nih beneran ngomongin musik. Iya. Iya. Ada yang komen gini. Gue kenapa semenjak nonton OKOC nungguin punchline mulu ya bang dari dulu. Ada yang ngomong ya. Padahal gue ngomongin musik banget loh. Musisi lain gak ada yang digituin Gak ada. Monolog lagi gitu ya kan. Bernadia gak pernah lagi ngobrol kayak, mana kocaknya Ber gitu. Gak ada tuh. Masa kocak mana Ber gitu. Tapi emang gue suka lihat ya juga. Jadi di threads tuh sebenarnya perbincangan podcast tuh kayaknya lagi lumayan naik kan. Jadi suka ada orang yang bilang kayak guys, rekomen podcast dong yang enak buat gue tonton ini gitu ya, ada insight-nya. Nah itu keluar tuh biasanya kayak podcast dari Dika atau siapa Daniel tetangga kamu gitu. Gue sekitar ngelihat adalah 6 threads yang bahas itulah atau 5 gitu. Gak ada satupun nyebut kita gitu. Gue kira ada satu loh. Ternyata gak ada satu pun ya. Gue nunggu mana gitu ya. Iya. Gak ada satupun ya, gitu. viewers Kenapa kita ya? 13.000, 14.000 di antara nama-nama besar itu aja. Ya nggak apa-apa kan, konsistennya Nggak aja, pelan-pelan dulu. Dulu tuh awal-awal Grindbox juga kan lumayan struggle kan, karena kan awal-awal Gofar berpisah sama yang lain lah gitu. Ya konsisten aja sih. Tapi gue seneng kok melakukan pekerjaan ini gitu. Ya, gue juga Jadi lumayan. terapi gue tiap minggu gitu kayak ngobrol gini segala macam. Abis itu ntar kalau udah tayang gue tonton sambil makan. Iya, gitu. jadi kayak hiburan tersendiri. Iya, hiburan buat kita tersendiri. gitu kan. Iya, gue waktu itu nonton apa ya? Jadi kan sebelum tidur gue ngecek, abis baca komen gue ngecek video kita kan. Terus abis itu Raka ada masukin cuplikan apa gitu, gue lupa. Ngakak-ngakak sendiri gue sebelum tidur. Iya. Maksudnya ada ngomong apa ya? Kayaknya lu deh Slow, kalau nggak salah jokes-jokesnya lu tuh yang gue lupa apa yang tentang MC Banci atau apa Oh, gitu. yang itu, ya, Terus gue ya. ngakak-ngakak sendiri dalam hati gue, anjing lucu banget, Oslo aja. Dalam hati gue tai
Itu gue sebelum tidur karena kan gue Iya. ngecek. Hari-hari kan gue ngomongin olahraga kan. Iya. Nah gue begitu lihat video kita sendiri, gue terhibur juga. Iya, Lu ujung-ujungnya. ngakak juga. Ya setidaknya walaupun tetap ada yang benci sama gue tetap terhibur nonton podcast ini. Iya dan Lu tenang aja bang. Enggak aman. Santai aja bang. Santai. santai Maaf, santai maaf santai ya, santai. maaf, Santai. teman-teman. Dan lu sambil ngakak mikir gitu kan kayak kapan netizen ngerasa kayak gini gitu. Gue udah ngakak nih, kapan penonton umum ya gitu. Ya kan Kayak kita ngakak bertiga. karena lu berdua, tetap aja. Nggak cuma itu ya, kalau misalkan kita ngomongin soal Clipper tadi, Iya. kayaknya memang kita kan, gue tadi lihat video Atta Halilintar kan, Ya. karena kan Oke. per kita tag ini sebenarnya lagi viral yang apa tuh? Kicau Mania. Kicau Kicau Mania. Mania. Nah kan dia bikin sama anaknya dua tuh Kicau Mania. Itu lagu siapa sih? Lo mau nyuruh kita bertiga gitu. Oh, iya. Jangan. Coba Jangan tolong deh, Kak, Mal. kita mau Kicau Mania di tengah-tengah. makin dibenci kayaknya. makin takutnya dibenci sama deh, Kicau Mal. Mania. Nggak, dan di situ dia tuh ngomongin soal Bang Atta gue boleh daftar jadi Clipper lu nggak gitu. Iya. Terus dia bilang, oh boleh aja, tapi sebenarnya sudah ada yang mengelola Clipper gue, ada add siapa, terus gue Oke. cek followersnya juga banyak. Nah berarti ada peluang bisnis baru di zaman sekarang ya. Ada, sebenarnya. Nah gini aja, kita pancing aja. Ada yang mau jadi Clipper kita nggak gitu? Tenang aja kita nggak akan bayar kok. Kalau itu iya. Kalau mereka nggak akan Tapi- ngeklip kalau kayak gitu. Tapi gue pengennya Clipper tuh Organik, sih. natural Jadi ya, kalau misalkan natural ya. seikhlas mungkin nonton ini kayak kayaknya podcast ini layak deh buat kita sebarkan, itu baru ya udah kita bukan nggak mampu bayar juga ya, cuma Terbuka, kayak kita terbuka. pengennya sih ikhlas aja kalau misalnya suka mau support gitu ya udah. Ya kita kalau nggak ada yang mau support juga nggak apa-apa juga, kita tetap jalan Iya. gitu. Iya. Sama Iya. ini sih gue lupa ngomong tadi pengaruh HKOC ini ke hidup gue ya. Gue kan kemarin sempat ke Kuala Lumpur ya. Oh iya. Gue di TikTok tuh review teh tarik tuh ada 3 hari gitu, nyari teh tarik terenak di KL lah. Iya. Ada sih beberapa kayak gimana bang rasanya enak ya teh tarik ini, ada satu komen 2 komen yang kayak bang pulang bang syuting HKOC. Ada aja kok. lumayan lah. Dari 1-2 orang dulu aja. Lumayan. Tidaknya ada pengaruhnya di hidup lu ternyata Slo ya. Pengaruh, dan gue takut nih jadi kayak orang mikir ini main job gue ya. Hai. Iya, aduh. Iya. Tapi ya kita nggak tahu rezeki. Benar. datang dari mana. Iya. Aman. Iya, jadi tadi soal Clipper tadi gue mau bilang apa ya soal Clipper ya? Oh, ini kan tadi kita ngomongin haters. Iya. Ada beberapa haters yang dulu musisinya atau orangnya punya banyak haters terus sukses gitu. Iya. Lu punya yang guilty pleasure dulu lu benci banget sama nih orang, tiba-tiba lu dengerin sampai sekarang gitu. Yang Musik guilty ya, pleasure. musik ya. Apapun, atau misalkan lu benci personal. Kayak gue dulu sering banget dapat komentar, "Bang, gue waktu Anjay awal-awal keluar sama ganteng-ganteng swag, Oke. anjing gue benci banget, Bang." Tapi jadi guilty pleasure sekarang mah gue dengerin terus gitu. Oke. Iya, jadi gitu. Nah, maksudnya lu ada nggak yang kayak gitu-gitu, lagu atau orang atau apapun itu yang lu benci banget, atau main atau mantan lu yang lu benci? Wah. Udah mau nikah begitu masa. Oke, hal yang dulu atau apa ya, susah juga nih. Ntar ini harus mikir dulu nih. Ada yang lu benci nggak? Maksudnya yang sekarang lu dengerin Tensi mungkin, lu sempat benci nggak? Enggak. Terus guilty pleasure yang dengerin mulu. Gue jarang juga sih dengerin Hipdut, tapi ya gue Iya. tahu lagu-lagunya, gue tahu gitu. Iya. Apa ya? Apa ya? Berarti ini yang dulu kita hate, tapi sekarang Iya. kita Jadinya lu malah jadi demen malah gitu demen. ya. Bieber termasuk yang lu benci nggak tadi? Bieber gue malah bencinya sekarang. Bercanda Blibbers Jakarta. Clippers jangan pas di situ. Jangan pas di situ. Yang tadi aja awal-awal. Jangan yang malah ini lu klip ya kan. Iya. Atau Harry Potter enggak? Harry Potter sampai sekarang gue suka. Sampai sekarang suka. Tapi Harry Potter fun fact mau bikin podcast juga loh. Jadi ntar ada katanya, tapi gue nggak tahu sih, sekarang kan informasi takutnya ntar tahu-tahu meme doang atau apa. Iya. Tapi ada foto kayak Daniel Radcliffe sama Emma Watson lagi ngobrol gitu. Nah dia mau bikin podcast bahas Harry Potter gitu katanya. AI kali enggak? Kayaknya Apa bener ya? Bener kayaknya. Karena How I Met Your Mother udah di podcast ya sekarang bang. Emang ada? Ada podcast ya. Jadi Ted tuh ngobrol sama produser tapi lewat Zoom gitu doang. Gue gak tau kenapa. Oke. Terus bahas syutingnya dulu kita gimana, si ini gimana gitu-gitu. Oh, jadi semua ada podcastnya ya? Iya, Harry Potter bakal ada podcast kayaknya ya, setahu gue ya. Gitu. Oh, coba deh nanti kita cari deh podcastnya Daniel Radcliffe sama siapa? Emma Watson. Ya, idola lu kan itu dua-duanya kan, Za? Iya. Terutama Emma Watson yang maksudnya ke Daniel Radcliffe. Gue suka Harry Potter tapi Daniel Radcliffe ya gue netral gitu maksudnya. Iya. Gue netral aja. Tapi lu belum kebayang nih apa yang kangen band tuh nggak guilty pleasure lu? Kangen band dari dulu gue udah dengerin aja karena pas zaman gue SMA kan emang lagi
Hater siapa ya? Booming lah, Piwi Mayu. dulu zaman APWG enggak? Piwi Gaskin. PWG nggak juga sih. Gue dulu apa yang anti ya? Gue tuh nggak, iya apa ya dulu kita benci banget tapi sekarang kita malah jatuh cinta ya. Gue Smash awal-awal sempet gitu tuh gue. Oh. Sempet menolak lo ya? Iya sempet, karena kan gue nontonin band kan tiba-tiba ada boy band Iya. muncul, tapi Iya. lama-lama setelah dewasa mantap juga nih konsep gitu, ada Bisma yang ngedance, habis itu ada si Morgannya juga mantap juga suaranya gitu, lama-lama kayak ini bisa jadi warna baru di musik gitu. Oh iya, Smash tuh termasuk guilty pleasure kita tuh ya. Iya, benar. Maksudnya awal-awal gitu udah benci, I heard you, matiin nggak, I heard Bener. you, matiin nggak. Iya, sekarang sekarang tiap karaoke night gitu. bener. Pasti pecah- ada pecah You Know banget. Me So Well pasti Iya, ada. pecah banget. Iya iya. Karaoke night. Nah, si karaoke night itu Za yang kemarin-kemarin kita kan sering ngelit karaoke juga ya. Itu tuh momen dimana lagu-lagu yang pikir kita benci banget dulu, ternyata orang tuh karaoke dan hafal semua gitu. Iya, Iya, iya. Jadi iya, sebenarnya iya, tuh iya. orang kalau apa ya, kalau benci sama sesuatu gimana ngomongnya ya? Jadi kayak lagu Smash, ternyata mereka dengerin padahal dulu kita benci banget. Apa karena terlalu nyangkut jadi kita jadi dulu jangan Enggak, karena kita Gimana ya? terpapar. Iya, atau- terpaksa terpapar dulu kan, karena cuma TV dulu medianya. Dan mungkin kita baru sadar sekarang kayak ya Iya. sebenarnya lagunya enak dan susah Benar, lo bikin benar, kayak benar, gini benar. gitu. Iya maksudnya apalagi zaman sekarang bikin lagu-lagu yang hits aja. Coba lu hitung lagu hits sekarang yang gampang dinyanyiin orang yang guilty pleasure apa? Yang guilty pleasure. Iya, lagu hits deh zaman sekarang apa ya? Banyak ya kalau lagu hits ya. Orang misalnya nganggap Hipdut juga guilty pleasure Iya, sekarang. Hipdut Ya hibdut sih ya, gua Iya. itu guilty pleasure gua sih itu tuh. Benar. Lumayan tuh, apalagi gua Mbak Warteg depan tuh sering banget tuh muterin tensi. Oh gitu. Iya, yang Nggak, kita makan warteg warteg sini. itu. Iya, warteg kita makan itu. Si Tensi nggak pusing diputerin mulu gitu. Kita ada komen gitu, oh itu lucu banget ya. Cuma tensi diputerin gitu doang aja. Lucu banget anjing. Iya gitu. Ya tensi ya. Kalau sekarang mungkin yang paling banyak di head tensi. Dulu juga yang paling banyak di head tuh sempet si siapa yang maling. Itu siapa? Lupa gue nama bandnya, lupa Sukses mulu. lancar rezeki. Iya, SLR. sukses asal rezeki itu sempat ada yang benci tuh. Emang siapa yang Kenapa? benci? Kayaknya Ada nggak yang ada deh. bikin lagu gampang banget sih gitu doang, iseng gini-gini segala macam. Emang lo kenapa benci Sukses Lancar Rezeki? Bukan gua. Dia, bukan dia. Orang maksudnya. Orang lain. Orang. Gila, Orang, gila. Itu gitu. orang lain gitu. Jadi ada yang gitu maling gitu-gitu. Tapi kan lama-lama jadi guilty pleasure gitu-gitu. Blink tuh zaman awal-awal keluar juga gitu tuh. Banyak orang yang underestimate kan. Bahkan Ya. kayak kalau top 50 rock song atau apa dia suka nggak masuk. Karena kan dia awalnya bercanda banget, bikin Bener. lagu bercanda. Tapi makin kesini orang kan guilty pleasure kan, kayak dengerin Blink. Dulu kan kayak Green Day, gua Green Day deh. Apaan Bener. Blink ini sampah gitu-gitu kan. Iya, Nah, tapi makin kesini orang kan Green Day waktu dia mulai masuk American Idiot juga banyak yang hate juga kayak ini udah mainstream nih Green Day, sekarang nih ada juga yang kayak gitu. Di Indo Iya. juga lumayan banyak pengikutnya, tapi kayak partai Green Day itu Gerindra. bukan. Tolong jokes-jokes Kalau pajak itu gitu. gak American dan gak idiot kan Iya, maksudnya bener, kan. iya, bener. Jangan. Tahu gitu. Terus ini apa lagu tadi kan kayak Blink banyak lah. Akhirnya sekarang Iya. semua orang guilty pleasure, banyak yang suka denger gitu-gitu. Almarhum Mac Miller. Jadi waktu itu Iya. pernah bikin soal Donald Trump, lagunya satu full soal Donald Trump. Banyak orang yang ngapain Mac Miller bikin lagu soal Donald Trump, ngata-ngatain Donald Trump. Sekarang works kan? Maksudnya kayak Iya. gitu-gitu. Tapi itu jatuhnya nggak guilty pleasure, itu karena dari dulu Mac Miller benci aja sama Donald Trump. Oke. Gitu. Tapi iya. emang beberapa band itu rata-rata yang tadinya kayak Blink sempat dibenci orang. Iya. Gue tuh masalahnya nggak pernah ada di sesi itu sih. Kalau memang kayak si Lone Seven bagus ya emang bagus aja, gue bilang bagus gitu. Even kangen Iya. band pun gue nggak pernah sebenci itu sih. Gue juga nggak pernah ngebenci apapun itu ya, entah film, entah aktor, entah musik, sebegitunya nggak pernah gue benci juga. Iya, zaman Piwi dulu APWG Iya. dilempar-lemparin gitu. Gue ngerasa kayak Piwi bagus-bagus aja Iya, perasaan Iya, gua. kenapa disambitin gitu ya. Iya, kenapa pada disambitin gitu. Maksud gue tuh cukup apa namanya, dan pas Doci bilang dia pernah narik satu APWG, ditarik sama dia. Terus pas ditanya, lu kenapa sih benci banget sama Piwi? Salah kita apa sih? Tanya Doci gitu. Terus dia bilang, enggak bang, saya ikut-ikutan teman aja. Nah kayak gitu-gitunya tuh. Head itu tuh the real FOMO tau, haters itu Bener. tuh. Iya, yang nge-hate tuh sebuah FOMO juga gitu ya. Iya, merasa kayak anjing semua orang suka sama lagu Anjay misalkan gitu. Gue yang benci aja deh. Enggak sih, sampai sekarang tetap dibenci. Iya, maksudnya Tapi kayak ganteng-ganteng swag gitu kalau di karaoke night juga pecah juga itu loh works juga itu bener lah. Iya, Ganteng-ganteng swag tuh pecah banget itu di Bener. karaoke night. Termasuk. Biasanya tapi emang
waktu udah part lu gue ganti ke tensi, tapi kan yang penting Iya, maksudnya kan itu pentingnya pas yang line Arab doang sebenarnya. Yang paling pecah di situ dia cuman di situ ref YouTube lebih dari TV udah Iya. Udah selesai ganti ya gitu. tapi ya maksudnya gitu ya. Iya kalau masalah hate ya dan tadi juga pas obrolan awal tuh kan ada kita bilang bahwa apapun yang melawan stigma maksudnya anomali lah ya, maksudnya anomali ya, kayak semua orang bikin lagu rap serius, gua GGS bercanda-bercanda gitu. Nah kalau zaman sekarang kira-kira bikin apa ya, yang kan tadi lu nanya soal podcast OKWC bisa nggak ya? Iya makanya. Nah kalau zaman sekarang kira-kira produk bikin apa yang berbeda sama orang lain menurut prediksi ini lu masing-masing gitu. Kalau dulu kan ketika semua society-nya lagi jadi anak baik dalam tanda kutip, semua mungkin taat agama Kristen atau apa, keluar kayak Kurt Cobain, keluar kayak orang kayak Marilyn Manson gitu. Itu kan mendobrak stigma, oh nih kok bengal itu jadi bengal keren gitu. Nah kalau sekarang kayaknya kebalikannya deh menurut gua. Jadi bengal itu sudah nggak keren. Jadi bengal tuh malah mainstream. Iya, kan ada penelitiannya kalau Gen Z sama Gen Alpha sekarang lebih suka lari pagi ketimbang dugem. Betul. Makanya partinya pagi-pagi kan. Coffee shop, pakai DJ-nya di coffee shop sekarang gitu. Oke. Jadi kalau gue tuh selalu bilang kalau misalkan kita tuh mau dalam tanda kutip sukses atau bisa melawan stigma, lu tinggal nyari society-nya aja. Kalau di saat dugem itu udah terlalu rame, ya lo harus jadi orang nggak dugem. Bener. Dan lo harus mengorasikan itu kayak apa itu dugem tai lah gitu-gitu. Makanya kan sekarang Kiss or Slap udah jarang FVP juga maksud gue. Emang udah nggak syuting. Emang udah nggak syuting. Kira. ada. Iya. Kiss or Slap gitu. Jadi gitu. Dia berhenti syuting karena lama-lama pada pilih slap semua gitu. Dia baru datang satu kam kayak slap, gue slap. Jadi udah berhenti. Udah nggak ada. Iya harus ada yang beda ya. Maksud sekarang tuh. Iya, apa yang bisa membedakan kita ini OKWC dari podcast lain ya kira-kira ya? Kira-kira ya. Misalkan ilmu tadi kita terapin tuh, ilmunya Blink, ilmunya tensi, gimana caranya kita berbeda dari podcast lain gitu kan? Iya, apa gimana ya caranya? Kalau misalkan yang podcast lain kan pada umumnya ya emang lucu aja gitu ya. Iya. Emang semuanya pada lucu. Ya mungkin kita mengedepankan lu pakai baju cewek lagi sih lo, kayaknya lo apa? Itu kayak kemunduran. Itu kemunduran deh. Gimana kalau kita podcast nggak usah pakai mic? Waktu itu ya pakai clip-on di depan diprotes. Ini lagi. Waktu itu aja iya. Ini kan kenapa kita pakai mic ini karena itu kan. Termasuk itu. Iya. Tapi ya, ujung-ujungnya mah kalau kayak gitu nyari pembeda nanti ketemu warnanya sendiri sih. Apa ya? Misalnya kayak lucu dong udah banyak gitu. Iya, Kayak lucu edukatif Bang Radit udah kayak gitu. Iya, gitu, lucu kan. edukatif. Apa kita lucu bengal ya? Nah lucu bengal gimana ya? Jadi sebelum mulai banting mikrofon anjing deh. Jadi Patahin sebelum mulai kamera. ada openingnya nelfon nyokap gitu. Ah, apa sih mah? Aku udah gede. Sama datang di OKWC. Podcast bengal. Mantap sih podcast bengal sih. Karena ya lucu absurd udah ada GJLS. Iya. Lucu Batak agak bener sih lucu bengal belum ada. Jadi sebelum mulai bandel telepon kayak gitu. Kenapa sih keluarga ini nggak pernah dengerin aku? Tak matiin. Kamu datang di OKWC gitu. Iya. Abis ada bintang tamu cewek kita Q. Bisa kali gitu. Bengal. Selamat datang di OKWC gitu. Udah telepon. Halo. Oh, GoFood. Cari sendiri rumahnya ya. Saya nggak mau sih tahu. Bengal. Suruh nebak. Gojek suruh nebak sih bengal. Ya itu kan kerjaan bapak gimana sih? Emang pilot minta patokan di mana letak Bali? Kagak kan? Welcome back guys to OKWC. Sorry tadi ya, sorry. Jadi dimulai dengan kebengalan dulu. Jarang sih. Podcast tapi galak gitu kan orangnya. Galak bener. Belum ada sih tuh. Belum ada ya. Ya itu oke juga. Enggak, tapi memang apa namanya kalau nyari pembeda gitu emang sulit tuh, part sulit. Justru kadang-kadang pembeda tuh ketemunya nanti di tengah-tengah gitu. Kalau kita kayak apa yang bikin OKWC beda ya? Sampai sekarang aja gua nggak kepikiran. Ini sebenarnya kita ngobrolin ini semua buat mancing orang-orang baik aja buat komen kayak
kalian udah beda sendiri kok Bang dengan apa. Kita berharap ada komen itu di episode ini ya teman-teman. Ini buat mancing aja. Lo justru nih podcast paling beda dibanding Itu sebenarnya kita mancing kalian komen gitu ya. Itu. Ya atau enggak kita serius aja 30 menit awal, punchline-nya di ujung 10 menit. Oh. Maksudnya kalau kata serius yang Iya. serius juga udah ada Daniel Mananta, Helmi Bener. Yahya, Oh, iya, udah iya. ada juga. Ya, tapi Jadi, menjadi serius juga ya ini maksudnya malah masih biasa juga Iya. gitu. Oh masih biasa ya. Menjadi serius. Nggak, tapi kan dia nggak 10 menit terakhir Daredevil. Kita tuh menerapkan ini guys, menerapkan sistem Atletico Madrid. Oke. Jadi Atletico Madrid itu di menit awal bertahan dulu. Iya. Menit awal tuh babak pertama bertahan, nanti 20 menit sisa pertandingan Daredevil pressure habis-habisan. Oke. Sehingga musuh tuh mengira tadinya Atletico ini tim bertahan, tapi di ending dia nyerang terus. Oke. Dan akhirnya kebobolan tim lawan. Kemal. Iya, Bang. Jangan pakai analogi bola. Oh iya. Hey. Jangan. Oh, Kasihan. mau tahu yang beda nggak? Jadi podcast bola tapi lucu banget jadi Oza yang Gue tadi pas dia ngomong gue kayak Atletico pakai cupu ya. Kayak pas gue kecil cupu, pas gue kecil ya. bener. Sekarang gue nggak tahu gitu. nggak sekarang bagus ya. Iya, dulu semifinal pas gue kecil Liga Spanyol kayak Madrid, Barca figuran gitu, Oh, iya. nggak ada tim lain Bener. gitu dulu kan. Iya sekarang udah gacor. Udah gacor sekarang ya. Oh nanti kan Milan mau kesini nih Slo. Oh iya. Kita harus ajak dia Slo. Iya. Milan mau kesini. AC Milan ya lawan Chelsea. Iya. Birhoff Iya. datang. Kalau nggak ada Birhoff, nggak ada kepentingan datang gue. Iya, lu sama Birhoff doang. Iya, nggak usah main jadi staff gitu Iya, atau bener. apa-apa. ya Lucu kan? banget cuma mentok di Biro. Iya, kalau nggak ada Birhoff Masa gue ngapain? lu nggak mau nonton Luka Modric, Luka Modric. Ya gue pengen aja, tapi gue nggak akan nggak sampai gue Iyalah. ngajak foto kayaknya gitu. Nanti gini deh, nanti biar rame nih, biar kita beda dari podcast lain. Nanti Iya. kita beliin deh baju AC Milan buat lu satu. Oke. Nanti nggak apa-apa, ntar gua ajak, kita fotonya depan GBK. Enggak, kita cariin yang Bierhoff deh Mal. Iya deh yang Kita Bierhoff cariin deh. yang Bierhoff, Kita iya. cariin yang Bierhoff lu pakai. iya. Lu ngefans kan Oliver Bierhoff banget lu Oliver dari, Bierhoff. dari kemarin. Nanti kita cariin deh, kita beliin deh. Jersey Birhoff. Jersey Bierhoff. Nanti kita beliin apa segala macam. Lu pakai di GBK itu lo ya. GBK. Lu pakai di dalam GBK. Ntar foto kita bertiga ngonten ini OKOC. Nah itu udah mulai pembeda Bener. tuh. Iya udah mulai beda tuh. tuh. Ya kan itu bisa salah satunya. Nah, gitu. kan udah tahu rencana kita kan? Iya. Ya sponsor maksud gue kayak ya toko-toko jersey atau apalah. Bisa gitu. lah apa Iya, parfum gitu. Iya, bener. Iya, iya, Sepatu-sepatu gitu kan. Iya. Zah, lu tapi beneran gak mau nonton Milan sama Chelsea? Soalnya Chelsea dengar-dengar kipernya Amin Rais loh. Hah?